nggak mau kerja di outsourcing, bener nggak lo? Kalau misalnya gua mau outsourcing kita maksudnya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya mau cari kerja gua nggak mau yang lewat outsourcing. Kenapa sih sebenarnya, cuy? Outsourcing itu banyak yang tidak bertanggung jawab lah ya. Iya, satu potongan. Kedua, lu kalau mau masuk satu perusahaan bayar. Dari depannya beli formulir gitu. Iya, bayar. Udah gitu lu banyak loh orang yang di outsourcing itu pas mau diangkat jadi kantor tetap nggak mau malah. Tapi gajinya beda dong sama staff-staff yang mungkin undernya langsung perusahaan. Sama nggak? Apa beda? Halo Sobat Pes. Halo. Anjay itu. Iyalah. Swag. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Keren ya? Malu sih udah berumur. Balik lagi di Loker Sobat Pes, ya kan, ngobrolin seputar dunia kerja. Oke. Semuanya kita mau ngomongin dunia kerja yang ada di sini. Nah, tapi gue mau ngomongin ini, ngomongin dunia kerja nih, Sobat Pes. Mungkin banyak juga di sana nanya nih, banyak kepo, ya kan, dan banyak juga yang pengen kerja itu nggak mau kerja di outsourcing, bener nggak lo? Kalau misalnya gua mau outsourcing kita maksudnya. Iya. Jadi kalau misalnya mau cari kerja gua nggak mau yang lewat outsourcing. Kenapa sih sebenarnya, cuy? Kenapa sih? Lalu saya nggak tahu ya, outsourcing itu sebenarnya tuh tempat mereka apa ya? Sebagai wadah kali ya? Sebenarnya ya, tuh buat dia berlatih, buat naik jenjang lebih tinggi. Kalau menurut gua, iya. Ya, banyak orang sih mikirnya beda lah. Mikirnya beda gitu kan, karena mungkin kalau menurut gue kenapa banyak orang yang nggak mau kerja di outsourcing atau lewat vendor ya, orang ngomongnya kan lewat vendor ya. Itu mungkin agensi, banyak yayasan. Kalau biasa orang ngomongnya yayasan. Iya, banyak yayasan, banyak agensi, vendor, apalah itu namanya yayasan, ya kan. Ya. Banyak banget kan. Nah, tapi masalahnya kenapa gitu? Mungkin salah satunya kalau menurut gue mungkin banyak juga tuh kayak misalnya outsourcing tuh banyak potongan-potongan sih. Kalau outsourcing itu banyak yang tidak bertanggung jawab lah ya. Iya, satu potongan. Kedua, lu kalau mau masuk satu perusahaan bayar. Dari depannya beli formulir gitu. Iya, bayar. Udah gitu lu iya kan, parah itu. Kita mau jadi kerja, bukan membuang uang ya. Nah itu dia. Parah. Jadi image-nya outsourcing sendiri jadinya jelek. Iya. Kasihan outsourcing yang benar. Nah, kasihan. Mungkin itu salah satu oknum kali ya kalau menurut bisa jadi. Karena kan kayak gitu-gitu kan apa ya? Orang jahat. Iya, oknum. Sengaja. Dia memanfaatkan orang untuk mencari kerja. Iya. Jadi dia biasanya orang mau kerja kan melakukan apa aja tuh, apa aja dilakuin yang penting dia bisa kerja. Nah iya. Mungkin itu banyak orang tanda kutip itu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Nah iya, padahal kan kalau misalnya ngelihat dari outsourcing sendiri, kalau menurut lu gimana ya? Maksudnya sebenarnya ada baiknya nggak sih? Maksudnya ada positifnya nggak sih? Kalau ada dong. Outsourcing sendiri. Ada dong. Tadi gue bilang outsourcing itu kalau buat tempat latihan dulu buat jalan kita ke jenjang lebih tinggi. Training. Ya bukan maksudnya buat diri kita pribadi ya. Supaya kita lebih siap. Gitu. Jadi memang tapi kayak gue punya teman, punya kenalan tuh banyak. Maksudnya yang memang sekarang udah jadi big boss lah ya. Awalnya udah di outsourcing tuh banyak. Termasuk bos kita. Ya itu iya, gue mau ngomong gak enak udah duluan. Iya bener. Bos kita kan dulu jadi outsourcing juga. Outsourcing. Jadi apa? Jadi apa? Di outsourcing. Jadi sales. Jadi sales sih. Sekarang jadi bos kita. Jadi bos kita. Iya. Yang punya perusahaan, punya ini, widih. Adit. Keren. Pak, saya Pak. Nah, tapi artinya memang kalau misalnya kenapa teman-teman mungkin banyak yang takut dengan ya kalau gue mau ngelamar kerja ternyata perusahaannya ya outsourcing. Iya benar. Ya nggak sih, banyak nggak sih kayak gitu ya kan. Padahal memang itu jelek ya. image jadi jelek, padahal kan nggak sejelek itu juga gitu kan.
Padahal Tapi kayak buat orang yang tahu ya outsourcing itu apa, banyak loh orang yang dari outsourcing itu pas mau diangkat jadi kartu tetap nggak mau malah. kenapa emang? Nah iya, karena kan saat lu outsourcing lu kan dapat apa ya, bisa dapat Jenjang. bukan jenjang, reward yang banyak. Oh. Tapi setelah lu jadi permanent staff atau karyawan mereka, Oh. kita kan pasti akan target bertambah. Pasti itu. Makanya kalau sama orang yang di dunia sales itu jarang yang mau jadi kartu tetapnya. Dunia sales nih Dunia kita ngomong. sales kita ngomong. Oke. Nah, tapi kalau misalnya artinya tapi jenjang karir ada? Ada, outsourcing kan ya, jangan outsourcing ini kan itu tadi gue bilang sebelum jadi karyawan tetap ya pasti outsourcingin dulu. Oh, Gitu. oke. Itu juga buat si perusahaan melihat apakah layak atau tidak. Gitu. That's why kalau misal perusahaan itu mengambil atau kerjasama dengan vendor ataupun dengan outsourcing dulu, Ya. itu satu jenjang atau suatu tahapan yang nantinya gue menseleksi karyawan-karyawan yang Ya, ada betul. di Iya. tempatnya dia. Iya benar. Oh gitu. Jadi daripada ngambil dari luar yang kita nggak tahu habit, yang nggak tahu kultur, yang nggak tahu apa akhirnya bermasalah, kerja 3 bulan resign, nih ngapain? Ini kan lihat dari yang dari bawah yang benar-benar mau kerja. Oh bener. Kan terlihat dari setiap bulannya performance-nya atau kita ngomong semuanya lah ya, bukan sales doang nih. Iya. Mungkin ya, dari semua juga begitu. Bisa dilihat. Itu kalau menurut saya. Tapi gajinya beda dong sama Oh. staff-staff yang mungkin undernya langsung perusahaan. Sama nggak? Apa beda? Nah, kalau yang setahu pengetahuan gue sih berbeda. Berbeda. Cuman benefitnya lebih kalau menurut gue banyak kan outsourcing. Kenapa begitu? Iya, karena Kok bisa begitu? Ya, contoh ya, kan outsourcing itu udah dapat gaji. Iya. Ya, BPJS pasti dapat, semua dapat. Oh, dapat BPJS ada? Dong, hello. Iya bener. Dapat semua. Oh dapat. Benefit semua dapat gitu loh. Itu untuk outsourcing yang benar nih. Gaji pokok, BPJS itu dapat semua. Kasih tuh. Kasih semua lo BPJS kesehatan, tenaga kerja, semua tuh ada. Oh. Gitu. Oke, tapi emang ada ya? Maksudnya outsourcing yang di sana itu nggak ngasih BPJS itu ada? Ada, banyak kok. Banyak? Banyak yang tahu-tahu tiba-tiba kok mohon maaf ya misalkan kayak orangnya mau berobat tidak bisa dipakai kartunya, pas dicek ternyata belum dibayarkan. Sama outsource-nya? Ya, I don't know, nggak tahu. Kamu outsource atau ada apa apanya kita nggak tahu. Oh, oknum lah ya. Oknum. Kalau kita bisa Ya, bilang. itu bisa. Mungkin oknum ya. Itu bisa. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kalau outsource itu ya mungkin hanya apa sih status kali ya kalau bisa gue bilang. Iya, benar. Status ya sebelum Bisa jadi status sih. Bisa. masalah status nih nggak sih. Masalah Iya. status. Tadi kalau bahas salary juga sama WMP. Salary berarti yang tadi gua tanyain maksudnya salary itu sama staff biasa yang undernya dia itu dengan satu level yang sama itu sama gajinya. Ada yang sama, ada yang enggak sih biasanya. Yang membedakan tuh biasanya dia lebih safe kalau biasanya ya. Kan kalau lu udah jadi karyawan kan lebih aman di ujung. Oh, Ngerti kan? itu doang perbedaannya. Ya kalau menurut gua ya mungkin ya segala macam berbeda ada lah ya. Dari sisi target pasti beda segala macam, hitungan insentif pasti beda. Tapi pasti kan yang orang ngambil supaya jadi tetap itu kan pasti di akhirannya nanti. Gitu. Mungkin itu juga yang orang kenapa nggak mau jadi karena outsourcing karena kan lo kontrak. Oh, Bener nggak? Oke, tapi itu jadi satu masalah nggak sih maksud gua kalau misalnya ya pasti masalah ya buat teman-teman semua kalau misalnya kan kadang-kadang kita takut ya. Gue juga takut, gue juga worry kalau misalnya gue kerja ter 2 tahun lagi kontrak gua habis. Nah, gue jadi jobless misalnya. Gitu kan, terus nanti Itu kan jadi kayak pilihan kan, oh ini gue diperpanjang apa enggak gitu. iya, kan. tapi kan kalau yang karyawan tetap kan dia udah nyaman. Nyaman. Nah, kita nyaman walaupun Maksudnya aman lah. ya, posisinya aman gitu. Itu kalau menurut gua. Tapi apakah memang tapi kalau menurut gue sih balik lagi ya kalau misalnya memang masalah teman-teman semua sobat bis semua takut dengan kontrak kalau menurut gue itu tergantung lagi di mana lu bisa meningkatkan value lu sendiri. Benar, saya setuju. Ya kan? Lebih ya. Ya nggak, kalau misalnya value lu nggak bagus, kinerja lu nggak bagus, ya lu siap-siap aja di akhir kontrak lu pasti akan di-cut. Ya nggak coy? Mungkin juga sebelum habis kontrak juga mungkin lu udah di-cut karena mungkin attitude lu nggak bagus, kerja lu nggak bagus, performance nggak nyampe segala macam ya kan? Pilihannya banyak. Ya itu makanya tadi gue bilang di depan kenapa
orang itu butuh banyak perusahaan menggunakan outsourcing dulu. Ya karena itu untuk cari tahu tadi. Oh. Ya dong. Jadi kan kelihatan, selama 3 bulan nih si A ternyata attitude-nya jelek. Iya. Dia kan ngapain sih jadi kalau tetap dia. Oh. Gitu. Kan fungsi outsourcing apa sih? Satu kan membantu memenuhi kebutuhan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama tuh ya, fungsinya. Yang kedua, kita mengurus semuanya kan administrasi. Kalau ada orang nggak perform, kita yang coaching. Nah itu berarti itu mekanisme kalau misalnya artinya kalau misalnya perusahaan nih ya, perusahaan punya outsourcing berarti dia nggak repot apa-apa. Ya iya nggak dong. ngurusin apa-apa. Nggak ngurusin apa-apa. Dari Tahu performance saja. Legalitas apa nih? Legalitas kontrak ataupun itu agreement segala ya macam. Kalau agreement kan itu kan kerjasama antara si pemberi kerja sama outsourcing kan. Enggak, maksud gua agreement si karyawan. Karena dengan outsourcing. Dengan kontrak kerjanya. Iya, dengan outsourcing. Oke. Gitu. Tapi kan ini udah dibaca kontrak kerja. Kan tantangan di atas materai ya, semua bisa lihat. Ya sesuai dengan apa yang kalian ngomongin di depan. Ya, kalau nggak sesuai coret. Kalaupun mangkir tuh menyingkar dari perjanjian aja, bawa ke badan ini ke organisasi yang bersangkutan. Ya kan? Tapi itu pun kebijakannya pun pasti dari perusahaan yang memberi kerja. Memberi kerja. Kayak misalnya kita ngomong klien, memberi kerja klien ya. Iya, klien ya. Misalnya di klien PT apa gitu kan. PT apa kasih ke lu, nah lu ntar ke gua pekerja, gua kontraknya sama lu. Ya, gitu kan yang memfasilitasi atau gua kerjanya untuk si PT A. Gitu ya berarti betul, ya. Sistemnya gitu ya. Jadi karyawan outsourcing yang dapatkan di klien A gitu. Oke. Tetap kontrak kita semua kita yang ngurus penggajian semua. Cuma nanti dia mengerjakan kerjaannya di tempat klien. Oke. Gitu. Sistemnya begitu. Gitu. Kalau outsourcing. Oke. Tapi artinya harusnya sih teman-teman semua yang cari kerja lewat vendor atau takut lagi. Harusnya nggak worry dong. Nggak usah takut lagi. Ngapain takut? Ya tapi mungkin lebih teliti dalam ada aja kali ya. Cari perusahaannya gitu. Lebih teliti lagi ya. Lebih aware kali ya. Lebih aware. Karena kan di depan kita sudah sampaikan sampai saat ini pun masih ada vendor yang seperti itu yang nakal. Kita ngomongnya vendor nakal. Vendor nakal. Oknum. Iya. Jadi ya kayak gitu. Masih banyak ya. Masih banyak. Bagi daerah. Nah itu apalagi yang di daerah yang pinggir-pinggir kota besar kayak di Jakarta nih kita nih ya kan. Di Jakarta tuh di pinggir-pinggir tuh banyak juga tuh. Masih ada, masih banyak ya. Jadi dia kerja tuh harus dimintain duit dulu gajinya, mintain dulu duit daftar ya kan. Padahal itu juga bukan jaminan dia untuk bisa masuk situ. Ya kan? Dengan eca-eca misalnya pasti lolos, pasti keterima. Iya, pasti keterima, bayar uang orang dalam lah segala macam. Gue bilang itu bullshit sih menurut gua. Ya nggak sih coy? Maksud gua kelihatan kok, biasanya yang gitu pun ketemunya nggak di kantor coy. Biasanya di luar, di mana tuh nggak jelas. Gitu tandanya. Ya, makanya kita bisa searching juga kan di internet udah dicanggih. Nah, tinggal cari namanya apa, dilihat. Bener nggak? Cakep. Zaman teknologi udah maju. Cakep. Iya benar. Nah itu buat teman-teman semua ya, buat sobat Pis semua, kalau misalnya memang lu mau cari pekerjaan ya harus pastinya karena lu punya tanggung jawab sama keluarga lu, sama orang yang lu sayangin gitu kan ya. Nah tapi juga cocuit. Tapi lu juga harus pilih-pilih juga nih. Jadi lu mentang-mentang lu pengen butuh banget kerja gitu ya. Biasa kan banyak tuh ya di lowongan kerjaan tuh. Di internet kan banyak tuh lowongan pekerjaan internet. Ya gue nggak sebutin namanya. Misalkan lu buka apa pasti ada tuh. Langsung keluar ya. Jembreng lu posisi A B C D F G, PT A B C D F tuh banyak tuh biasanya tuh. Ya itu berarti kita tadi bilang dipilih dulu, dilihat. Jangan tergiur sama nilai gaji. Nah, yes. Nah, karena gaji akan kembali lagi kepada potensi di diri lu sendiri, bener nggak? Dari pengalaman lu dan segala macam, value lu segala macam itu pasti akan dinilai, bener. Cakep. Ya kan, benar tuh coy, ya kan? Lu sobat Pis lu harus denger tuh. Biasanya kalau lowongan admin gaji 8 juta, wah mata udah langsung kayak dolar. 8 juta nih admin. Bener, apalagi yang dibutuhin kalau misalnya gaji gede 8 juta, 6 juta, 7, taruhlah 6 juta lah ya. Terus
pendidikannya boleh SMP misalnya kayak gitu ya. SD, SMP, SMA dan segala macam. Wah, lu kayaknya tuh harus curiga sih menurut gua. Ya nggak sih, lu harus curiga sih. Maksudnya ya karena perusahaan juga pasti akan menilai sih. Betul. Ya nggak sih, menilai dari pertama pasti lu harus di interview dulu pastinya. Pasti bener nggak coy? Seleksi kan? Seleksi dong, seleksi interview kayak lu nyari jodoh lah, lu nyari jodoh kan juga lu harus seleksi juga. Ya kan, cari cewek lu pasti juga harus seleksi, ya kan, cewek cakep, pinter apa kagak, bisa nyuci kagak, bisa ke dapur kagak, bisa masak apa kagak, kan begitu. Sama kayak nyari karyawan, ya nggak sih coy? Gitu. Sama ya nggak? Ya itu sih gitu. menurut gue ya. Nah itu makanya teman-teman balik lagi ya, lu kalau misalnya ke perusahaan nemu perusahaan outsourcing ya lu nggak boleh underestimate dulu. Iya, cari tahu dulu aja. Cari tahu. Biasanya perusahaan yang baik tuh ada websitenya bisa dibuka. Letak kantornya ada jelas, nomor telepon bisa dihubungi, nomor kantor segala macam. Iya, benar. Itu Sobat Pis. Oke. Sip, kalau gitu sampai ketemu berikutnya, tips-tips berikutnya, siapa tahu kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Oke. Tetap semangat. Terima kasih, tetap semangat, keep healthy, jaga selalu kesehatan. 3M ya? 5M apa aja? Aduh lupa, pokoknya jaga 5M. Oke, Sobat Pis. Dadah.